Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Success Team dari Universitas Riau. Kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Ahmad Rizky, teman saya Harina Putri, dan Lia Dwi Melani. Baiklah, pada kali ini kami mendapat tema yaitu tentang fintech atau financial technology. Nah, pada kali ini kami mengambil tema yaitu crowdfunding syariah sebagai solusi pendanaan. Nah, apa itu fintech? Fintech adalah teknologi keuangan yang merupakan suatu model pelayanan keuangan melalui pengembangan inovasi teknologi informasi. Fintech dengan layanan keuangan seperti crowdfunding, mobile payment, dan lain sebagainya menjadikan revolusi berbagai inovasi dalam perkembangan teknologi. Nah, di sini yang dapat kita ketahui, financial technology atau fintech dapat digolongkan menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama, third-party payment system. Nah, ini merupakan sistem pembayaran melalui pihak ketiga. Contohnya, sistem pembayaran mobile, platform pembayaran yang menyediakan jasa seperti transfer dan pembayaran bank. Yang kedua, yaitu ada peer-to-peer lending atau P2P lending. Nah, ini merupakan platform yang mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana melalui internet. Jadi, platform ini memberikan jasa kepada kreditur dan debitur untuk membantu memenuhi kebutuhannya masing-masing secara efisien. Nah, selanjutnya yaitu ada crowdfunding. Nah, crowdfunding merupakan sebuah konsep suatu program yang dipublikasikan secara umum melalui internet, yang mana jika masyarakat tertarik dengan konsep tersebut, akan memberikan dukungan secara finansial dan investor akan mendapat imbalan sesuai kesepakatan. Baiklah, pada pelaksanaan crowdfunding ini terdapat 3 pelaku utama, antara lain yang pertama pebisnis startup atau UKM yang membutuhkan modal dengan mengajukan proposal permintaan pendanaan melalui platform crowdfunding. Yang kedua, platform crowdfunding ini berperan sebagai intermediasi keuangan yang mencarikan pendanaan kepada crowd investor melalui internet. Dan yang ketiga, crowd investor melihat dan menganalisis peluang investasi yang ditawarkan pihak startup atau UKM melalui platform crowdfunding, lalu memberikan komitmennya untuk mendanai program tersebut. Crowdfunding syariah. Crowdfunding syariah ini dibanding yang biasa adalah adanya kesesuaian dengan prinsip syariah yang penting bagi umat muslim. Semua ditentukan lewat akad yang sudah disepakati oleh pemberi maupun penerima pinjaman. Nah, ada 4 akad. Yang pertama yaitu akad al-qard. Akad al-qard ini mewajibkan kepada orang yang menerima dana harus mengembalikannya pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan agar si peminjam tetap bisa memenuhi kebutuhannya. Yang kedua yaitu akad wakalah bil ujrah. Akad ini menjadikan seseorang bisa memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan tindakan atas nama pemberi kuasa atau wakalah yang nantinya ia bisa mendapatkan imbalan atau ujrah. Yang ketiga yaitu akad mudharabah muqayyadah. Dalam penerapannya ada 2 pihak, yaitu pemilik modal dan juga pengelola yang persentase pembagian keuntungannya nanti sudah disepakati sejak awal. Jika ada kerugian, yang menanggung adalah si pemodal. Dan yang terakhir ada akad musyarakah, mengatur 2 pihak atau lebih bisa berpartisipasi dalam melakukan suatu usaha tertentu dengan memberikan modal untuk menjalankan pendanaan bersama, sementara untung ruginya akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya, fenomena perkembangan crowdfunding di Indonesia. Di Indonesia, pelaku crowdfunding masih sangat terbatas. Berdasarkan data tahun 2017 di Indonesia, crowdfunding baru bermunculan pada tahun 2012. Antara lain, wujudkan.com, ayupeduli.com, patungan.net, kitabisa.com, dan gandengantangan.com. Seiring berkembangnya waktu, telah bermunculan beberapa crowdfunding yang tadinya hanya sekitar 6,5% meningkat menjadi 93,5%. 3 di antaranya merupakan jenis crowdfunding donation based, yaitu ayopeduli.com, patungan.net, dan kitabisa.com. Masalah
Kurangnya literasi terhadap crowdfunding di Indonesia. Kurangnya literasi mengenai crowdfunding kemungkinan menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi masyarakat Indonesia terhadap crowdfunding, sehingga mengakibatkan perkembangan crowdfunding di Indonesia cenderung lambat. Ketergantungan terhadap perbankan atau bisa disebut sebagai industri finansial konvensional lebih banyak diminati oleh masyarakat Indonesia dibandingkan dengan platform crowdfunding ini. Nah, survei terhadap literasi dan inklusi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di Indonesia menyebutkan bahwa masyarakat di Indonesia memiliki indeks literasi keuangan hanya sebesar 21,84%. Kondisi tersebut memang sangat memprihatinkan ketika dihadapkan pada kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan seseorang untuk mengelola sumber daya keuangan secara efektif ternyata masih belum optimal. Berikut ini daftar crowdfunding yang aktif di negara India, Malaysia, dan Indonesia. Perbandingan perkembangan crowdfunding Indonesia dengan negara ASEAN. Menurut SME Finance Forum, Forum Keuangan UKM, ada kesenjangan kredit UMKM 2,3 triliun di Asia Timur dan Pasifik. Pendanaan crowdfunding sangat penting bagi negara berkembang karena mereka memiliki UMKM yang masih membutuhkan pendanaan untuk mengembangkan bisnisnya menjadi lebih baik. Berdasarkan data dalam Crowd tahun 2018, di Indonesia terdapat 61 platform crowdfunding. 14 diantaranya berstatus aktif dan 47 tidak aktif, atau jika dipresentasikan hanya 21% yang statusnya masih aktif, sedangkan yang tidak aktif sebesar 79%. Jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia seperti India, Malaysia, Filipina, Pakistan, Vietnam, Thailand, Bangladesh, Turki, Kambodia, Jordan, Nepal, Armenia, dan Lebanon, Indonesia termasuk paling banyak memiliki platform crowdfunding. Tapi karena kurangnya literasi terhadap platform crowdfunding ini membuat partisipasi masyarakat di Indonesia menjadi kurang, sehingga mengakibatkan banyak platform ini yang tadinya aktif menjadi tidak aktif. Nah, solusi dari permasalahan yang terjadi, kami mengarahkan kepada pemerintah untuk mendukung dalam pembentukan gerakan literasi keuangan syariah untuk menambah wawasan kepada masyarakat urban tentang berbagai pendanaan, khususnya pendanaan dengan crowdfunding syariah. Dalam hal ini, pemerintah bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan syariah dan perguruan tinggi dalam bentuk pengabdian masyarakat untuk mensosialisasi dan kepada masyarakat urban tentang keuangan syariah. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari tema tim kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.